Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah hati Bapa yang mencari. Kita baca dulu dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi kata ayahnya kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan bawalah anak lembu tambun kemari, sembelihlah itu dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi hari ini mari kita ubah fokus kita. Bukan hanya tentang anak yang tersesat, tetapi tentang sosok di balik perumpamaan itu. Seorang bapa yang penuh kasih, yang hatinya terus mencari. Kisah ini bukan hanya tentang pengampunan, melainkan tentang hati Bapa yang tidak pernah lelah menanti dan berlari menjemput. Hati Bapa yang penuh harapan. Anak bungsu dalam perumpamaan ini meminta bagian warisannya. Sebuah tindakan yang pada dasarnya sama dengan menyatakan bahwa ayahnya sudah tidak ada baginya. Ia pergi dan menghamburkan semua yang ia miliki. Ketika ia jatuh ke dalam kehancuran total dan terpaksa bekerja sebagai pengembala babi, barulah ia sadar akan kesalahannya. Ia berpikir, alangkah baiknya jika aku pulang. Namun ayat firman Tuhan hari ini memberi kita gambaran yang luar biasa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini menunjukkan bahwa sang bapa tidak hanya duduk-duduk di dalam rumah. Mungkin setiap hari ia berdiri di ambang pintu, menatap ke jalan, bahkan berharap melihat siluet anaknya kembali. Hati bapa adalah hati yang penuh harapan dan penantian yang tiada henti. Ia tidak menunggu anaknya sampai di depan pintu, tetapi ia terus mencari bahkan dari kejauhan. Bapak Ibu Saudara, ketika sang bapa melihat anaknya, yang terjadi selanjutnya sangatlah menyentuh. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan kata berlari. Dalam budaya Timur Tengah pada masa itu, seorang pria terhormat yang sudah tua tidak akan berlari di depan umum. Lari adalah tindakan yang tidak bermartabat. Namun, kasih sang bapa begitu besar hingga ia mengabaikan harga dirinya demi menyambut anaknya yang kembali. Hati bapa dipenuhi dengan belas kasihan yang mengatasi semua tradisi dan norma sosial. Ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia hanya peduli dengan anaknya
yang kembali. Pakaian anak itu pasti kotor, bau, dan lusuh, mencerminkan kehidupan yang penuh dosa. Namun sang bapa tidak segan-segan merangkul dan menciumnya. Ini adalah gambaran sempurna dari kasih Allah. Ia menerima kita apa adanya dalam kondisi kita yang paling hina sekalipun, karena ia melihat hati yang mau kembali. Bapak Ibu Saudara, sang anak ingin mengaku dan menyatakan dirinya tidak layak. Tetapi sang bapa tidak membiarkannya menyelesaikannya. Ia segera bertindak untuk memulihkan kehormatan anaknya. Ia memerintahkan untuk mengenakan jubah yang terbaik, adalah simbol pemulihan kehormatan dan status. Mengenakan cincin pada jari adalah simbol otoritas dan status sebagai anak sah kembali. Mengenakan sepatu pada kaki adalah simbol kebebasan dari status budak. Dan menyembelih anak lembu tambun adalah simbol perayaan besar dan sukacita. Bapak Ibu Saudara, sang bapa tidak hanya mengampuni, tetapi ia juga memulihkan. Ia tidak hanya membiarkan anaknya kembali ke rumah, tetapi ia mengembalikan status sepenuhnya sebagai anak yang terkasih. Ia tidak ingin ada keraguan tentang pengampunan dan kasih-Nya. Ini adalah perayaan karena yang hilang telah ditemukan, yang mati telah hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, renungan ini mengajak kita untuk melihat kasih Allah yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti anak yang hilang, telah jauh dari Tuhan, penuh dengan dosa dan merasa tidak layak. Tetapi hati Bapa tetap menanti. Ia tidak hanya menunggu, tetapi ia terus mencari. Dan ketika kita mengambil langkah kecil untuk kembali, ia akan berlari untuk menyambut kita. Hati Bapa adalah hati yang penuh harapan, belas kasihan, dan pemulihan. Ia tidak peduli seberapa jauh kita telah pergi, seberapa banyak kesalahan kita buat. Ia hanya ingin kita kembali agar ia bisa merangkul, memulihkan, dan merayakan kepulangan kita. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan rasakanlah kasih Bapa yang tiada batasnya. Firman Tuhan katakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
menunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Puji Tuhan, mari kita mohonkan berkat. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.